Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir dari mata kuliah laboratorium fisika. Topik yang akan kita bahas adalah faktor-faktor gaya tekan pada fluida, konsep modulus Bohr. Perkenalkan, saya Suara Sarah selaku moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membimbing jalannya presentasi. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Eni Saripatu Fuadah, Rosana Yulia Saniyah Puji Rahayu, dan Indah Permatasari. Adapun kompetensi yang akan dicapai pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Next. Dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan dari eksperimen ini yaitu praktikan mampu membuktikan konsep modulus Bohr di mana tekanan berbanding terbalik dengan volume. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Indah Permatasari, dipersilahkan. Yang langkah pertama yaitu orientasi terhadap suatu permasalahan. Nah, di sini peserta didik akan diarahkan terhadap suatu permasalahan dengan pertanyaan, manakah busa yang akan lebih kencang atau kuat mengeluarkan air dari busa tersebut, milik Khadijah atau milik Meka? Next. Jawabannya yaitu, ketika busa tersebut diberi tekanan yang besar, maka volumenya akan semakin kecil, sehingga air yang terkandung dalam busa tersebut akan keluar. Berbeda ketika busa tersebut diberi tekanan yang kecil, maka volume busa tersebut akan lebih besar daripada busa yang diberikan tekanan besar, sehingga air yang keluar cenderung akan lebih pelan, karena dalam busa tersebut masih tersedia volume atau tempat untuk air tersebut. Jadi yang akan lebih kencang atau kuat mengeluarkan air adalah busa milik Meka. Langkah kerja yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa. Untuk membuktikan jawaban di kegiatan sebelumnya, maka tuliskanlah alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk melakukan percobaan konsep modulus Bohr. Nah, di sini ada alat bahan yang dibutuhkan, yaitu pewarna secukupnya, double tip secukupnya, air secukupnya, penggaris 1 buah, lem tembak 1 buah, gunting 1 buah. Kemudian ada selangkap pilar secukupnya, suntikan ukuran 20 ml dan 10 ml, styrofoam 1 buah, dan pisau atau cutter. Nah, kemudian rangkailah alat seperti pada gambar berikut. Adapun langkah percobaan dapat disimak pada video berikut ini. Variabel percobaan. Tegangan volumetris terjadi jika benda ditarik atau ditekan oleh suatu gaya, sehingga benda mengalami perubahan volume sesuai dengan tegangan yang diberikan. Nah, adapun variabel pada ketiga percobaan ini yaitu ada variabel bebas. Di sini ada tekanan awal pada suntikan. Kemudian variabel terikatnya yaitu tekanan akhir dan volume akhir pada suntikan. Sedangkan variabel kontrolnya yaitu suhu, selang, volume awal, serta ukuran suntikan yang berbeda. Nah, variasi ukuran dan volume awalnya dapat dilihat pada layar. Langkah selanjutnya yaitu membimbing penelitian individu atau kelompok. Berdasarkan alat dan bahan, serta variabel yang akan digunakan pada eksperimen, bagaimanakah bentuk tabel yang telah berisi hasil pengamatan ini sesuai dengan variabel yang diidentifikasi? Nah, adapun hasil pengamatan pada percobaan pertama dapat dilihat pada tabel. Kemudian hasil pengamatan pada percobaan kedua dapat dilihat pada tabel. Dan ketiga. Selanjutnya mengenai mengembangkan dan menyajikan data hasil. Nah, di sini siswa diajak untuk menganalisis dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, cobalah bandingkan tekanan yang diberikan praktikan ketika menarik atau mendorong suntikan ke-1 dengan menarik atau mendorong suntikan kedua, di mana suntikan ke-1 lebih besar daripada suntikan kedua, dan kaitkanlah dengan teori yang ada. Nah, jawaban yang diharapkan yaitu ketika praktikan mendorong atau menarik, pada suntikan ke-1 harus mengeluarkan tenaga yang lebih
daripada suntikan kedua, sehingga pada suntikan ke-1 gaya yang diberikan lebih besar daripada suntikan kedua. Meski begitu, ketika diberi tekanan, kedua suntikan tersebut akan memiliki tekanan total yang sama, walaupun memiliki luas penampang yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaan ke-1, ke-2, dan ke-3, apakah sesuai dengan konsep modulus Brooke? Jika tidak, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawaban yang diharapkan yaitu iya, sesuai dengan konsep modulus Brooke, di mana pada saat suntikan diberi tekanan melalui dorongan, maka akan mengakibatkan volume yang ada dalam tabung berkurang. Begitupun ketika suntikan ditarik atau diperkecil tekanannya, maka akan mengakibatkan volume yang ada di dalam tabung membesar. Sementara tekanan yang ada di luar tabung itu membesar dan volumenya akan mengecil. Artinya tekanan berbanding terbalik dengan volume. Hal ini sesuai dengan konsep modulus Brooke, yaitu tanda negatif pada rumus sebagai berikut. Nah, artinya maka ketika benda diberi tekanan atau tegangan, maka volume benda akan menyusut. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berdasarkan kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan, jelaskan mengenai solusi yang Anda tawarkan terbukti atau tidak, dan buatlah kesimpulan yang menjawab tujuan praktikum. Untuk yang pertama ada solusi permasalahan. Untuk mengetahui solusi permasalahan yang disampaikan dalam bagian orientasi masalah, kita dapat menghubungkannya dengan praktikum yang telah kita lakukan, yaitu praktikum modulus Brooke. Dalam orientasi masalah disebutkan bahwa ada dua busa yang memiliki ukuran yang sama dicelupkan ke dalam air dan diberi tekanan yang berbeda. Maka keluarnya air ketika diberi tekanan yang akan berbeda pula. Terjadi pada saat praktikum pertama, kedua, dan ketiga. Ketika suntikan diberi tekanan dalam tabung menjadi besar, maka volume di dalam suntikan akan berkurang dan mengalir ke suntikan yang memiliki tekanan rendah. Sedangkan ketika suntikan ditarik, tekanan di dalamnya menjadi rendah dan volumenya akan bertambah dari suntikan yang memiliki tekanan yang lebih besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil praktikum sesuai dengan konsep pada modulus Brooke. Modulus Brooke menjelaskan elastisitas volumetrik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi tekanan seragam. Persamaan modulus Brooke menyatakan perbandingan tekanan dan perubahan volume yang dihasilkan berbanding terbalik. Ketika benda diberi tekanan, maka volumenya akan berkurang, begitupun sebaliknya. Ketika tekanannya berkurang, maka volumenya bertambah. Persamaan pada modulus Brooke bertanda negatif, artinya bahwa setiap peningkatan tekanan akan menyebabkan volume suatu benda berkurang. Pada praktikum telah dibuktikan bahwa ketika suntikan didorong atau tekanan dalamnya bertambah, sedangkan tekanan di luar tabung berkurang, maka volume dalam tabung akan berkurang dan bertambah ke tekanan tabung yang lebih rendah. Sedangkan ketika suntikan ditarik atau tekanan dalam tabung berkurang, sedangkan tekanan di luar tabung bertambah, maka volume dalam tabung akan bertambah dan volume di luar tabung akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Nah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.